Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam rangka menyambut kedatangan dan kehadiran bulan Ramadan, maka setelah kita selesaikan di pertemuan yang lewat tentang bab halal haram di kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, maka dalam kesempatan kali ini kita akan bahas tentang masalah, kita akan telaah pembahasan puasa dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Ibnu Qudamah Al-Hambali rahimallahu ta'ala. Kitabus Shaumi wa asraru wa Kitabus Shaumi wa asrarihi wa muhimmatihi wa ma yata'allaqu bihi. Pembahasan tentang masalah puasa dan rahasia-rahasia puasa, hal-hal yang penting terkait puasa dan hal-hal yang terkait dengannya. Ketahuilah bahasanya puasa itu memiliki kekhasan, kekhususan, keistimewaan yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah yang lain, yaitu puasa adalah ibadah satu-satunya yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah puasa adalah ibadah satu-satunya yang Allah berfirman tentangnya, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu bagiku dan akulah yang membalasnya. Akulah yang akan memberi pahala untuknya. Ini satu-satunya ibadah yang mendapatkan label dari Allah Subhanahu wa ta'ala kalau dia adalah bagiku. Itu hanya puasa tanpa ibadah-ibadah yang lain. Dan apa yang Allah sampaikan di hadis ini, di hadis qudsi ini, dengan Allah menisbatkan puasa itu untuknya, cukup ini sebagai bukti betapa mulianya ibadah puasa. Sebagaimana Ka'bah itu mulia dikarenakan Allah menggandengkan namanya dengan Ka'bah. Dengan Allah katakan bahasanya Ka'bah adalah rumahku. Sebagaimana di surat Al-Hajj ayat yang ke-26, wattahhir baiti, dan sucikanlah rumahku. Dan yang dimaksud dengan Ka'bah itu rumah Allah bukan berarti zat Allah ada di dalam Ka'bah, namun maksudnya dia adalah bangunan yang demikian istimewa, demikian mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hanyalah puasa itu demikian istimewa. Kenapa puasa itu demikian istimewa? Sehingga dia menjadi satu-satunya ibadah yang diberi sebutan untukku Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini disampaikan limakdayain, karena dua faktor. Karena dua alasan sehingga puasa itu dapat label bagiku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, anahu sirrun, bahwasanya puasa itu adalah amal rahasia, wa amalun batinun, dan dia adalah amal yang tersembunyi. Tidak ada orang yang melihatnya dan tidak bisa dimasuki oleh riya. Tidak ada orang yang bisa melihatnya secara pasti. Dia adalah amal yang tersembunyi karena orang puasa itu nggak ngapa-ngapain. Tidak ada sesuatu yang dilakukan. Lain halnya kalau sedekah, itu kan ada aktivitas kegiatan yang dilakukan. Sholat itu kan ada kegiatan yang dilakukan. Baca Quran itu kan ada kegiatan yang dilakukan.
Kalau puasa kan nggak ngapa-ngapain. Itu yang dimaksud dengan puasa itu amal tersembunyi. Karena puasa itu sekedar niat. Nggak makan itu kan belum tentu puasa juga. Nggak makan belum tentu puasa. Ada orang nggak makan karena asik kerja, ada orang nggak makan karena asik ngegame. Maka semata-mata nggak puasa, semata-mata nggak makan belum tentu puasa. Sehingga ketika jumpai ada orang yang tidak puasa, maka kita masih tanya dulu. Ketika kita jumpai ada orang yang nggak makan, masih kita tanya dulu. Nggak bisa dipastikan. Puasa kok? Kok nggak ikut sarapan? Atau kok nggak diminum? Apakah puasa? Pertanyaan ini menunjukkan bahasanya kita tidak tahu orang itu puasa ataukah tidak. Bahkan sampai dalam kondisi kita tahu dia tidak mau makan, itu belum tentu. Kita pun masih belum tahu kalau dia puasa ataukah tidak. Nanti pilihannya banyak. Ini puasa, diet, atau lagi malas makan, ini lagi tidak mood makan, banyak pilihan. Itu padahal sudah nyata-nyata kita tahu dia tidak makan. Maka itu ini yang menunjukkan kalau puasa itu amal rahasia. Karena dia hanya niat saja, karena nggak ngapa-ngapain. Amal yang tersembunyi. Ya, tidak ada satupun orang yang melihatnya. Karena memang tidak ada yang dilihat. Kalau sholat kan ada yang dilihat, ada sesuatu yang dilihat. Baca Quran kan ada sesuatu yang dilihat. Kalau puasa ada sesuatu yang dilihat? Tidak ada, karena dia niat. Karena dia tidak ngapa-ngapain, meninggalkan makan dan minum. Bahkan la yadkhuluhu riyaun. Puasa itu tidak bisa dimasuki oleh riya. Maksudnya orang itu tidak bisa riya, tidak bisa pamer dengan perbuatan puasa. Ya, kalau untuk pamer puasa, orang itu hanya bisa pamer puasa dengan perkataannya, tidak bisa dengan perbuatannya. Orang itu tidak bisa pamer puasa dengan perbuatannya karena nggak ngapa-ngapain. Orang itu hanya bisa pamer puasa dengan ucapannya, cerita-cerita, saya puasa loh, semalam saya ini sahurnya udah mepet gitu. Orang cerita. Seandainya dia tidak cerita, seandainya dia tidak cerita, tahukah orang dia kalau seorang itu berpuasa? Jawabnya tidak tahu. Maka dia tidak bisa dimasuki riya dengan perbuatan, bisa dimasuki riya dengan ucapan. Kalau yang lainnya, kalau ibadah yang lainnya bisa dimasuki riya dengan perbuatan. Baca Quran pas cari ada banyak orang kemudian baca Quran misalnya. Pas lihat banyak orang kemudian sholat sunnah. Dengan perbuatan orang bisa riya. Riya dengan zikirnya, nanti pas banyak orang keluarkan biji tasbih, terus diputar-putar. Bisa riya dengan perbuatannya. Sedekah cari momen banyak orang, sedekah. Kalau ibadah-ibadah yang lain orang itu bisa riya dengan mengerjakannya. Orang bisa riya dengan perbuatannya. Khusus untuk puasa tidak bisa. Orang hanya bisa riya dengan, orang bisa pamer kalau dia puasa hanya dengan ucapannya dan perkataannya. Kemudian alasan yang kedua kenapa puasa itu demikian istimewa, karena dengan berpuasa berarti menundukkan dan mengalahkan musuh Allah. Karena sarana dan senjata musuh kita, musuh manusia adalah syahwat, adalah keinginan-keinginan, dan keinginan-keinginan itu demikian kuat disebabkan kita makan dan minum. Maka ketika bumi syahwat itu demikian subur, tanah syahwat itu demikian subur,
maka setan bolak-balik mendatangi tanah lapang syahwat. Dan dengan ditinggalkannya syahwat, makan, syahwat minum, syahwat hubungan biologis, maka sempitlah jalan bagi musuh manusia yaitu setan. Kemudian terdapat banyak hadis tentang masalah puasa yang menunjukkan istimewanya puasa, dan hadis-hadisnya secara umum banyak yang populer dan terkenal. Kemudian poin selanjutnya adalah fasal tentang hal-hal yang dianjurkan ketika berpuasa. Ya, dianjurkan untuk makan sahur. Dan ulama berselisih makan sahur itu adalah makan di waktu sahar namanya. Ya, terjemah bebasnya ya makan di waktu sahur. Ya, ulama berselisih pendapat tentang kapan waktu sahur itu. Ada 3 pendapat ulama dalam masalah ini. Ada kalau di mazhab Syafi'i waktu sahur itu sejak separuh malam. Jadi setelah lebih dari separuh malam kalau makan bisa diniatkan makan sahur. Ini separuh malam maghrib sampai subuh bagi 2. Jadi makan jam 12, jam setengah 12 itu kalau mengacu ke mazhab Syafi'i itu sudah bisa makan sahur. Ya, pendapat yang kedua mengatakan maka waktu sahur itu sepertiga malam yang terakhir. Jadi, maghrib sampai subuh bagi 3, nanti sepertiga yang terakhir, itu waktunya. Waktu sahur, makan ketika itu makan sahur. Di pendapat yang ketiga, waktu sahur itu 1/6 malam terakhir. Jadi maghrib sampai subuh bagi 6, nanti 1/6 malam yang terakhir itulah waktu sahur. Nanti kurang lebih kalau di tempat kita nanti ketemunya kurang lebih 2 atau 1,5 jam sebelum subuh. Ya, makan ketika itu itulah yang disebut dengan makan sahur. Dari 3 pendapat ini, wallahu taala a'lam, pendapat yang lebih tepat adalah pendapat yang ketiga, dengan tidak tutup mata adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini. Ya, maka makan sahur yang sempurna minimal keluar dari perselisihan ulama adalah dengan makan sahur di 1/6 malam yang terakhir. Kalau kita makan di 1/6 malam terakhir, maka pendapat pertama, pendapat kedua juga mengatakan kita makan sahur. Tapi kalau kita makan sahur jam 12, ya, pendapat kedua, pendapat ketiga mengatakan Anda belum makan sahur. Tapi kalau kita mengacu pada pendapat yang ketiga, ngambil di 1/6 malam terakhir, ya pendapat pertama bilang ya sudah makan sahur karena separuh yang kedua sampai subuh. Pendapat kedua juga mengatakan ya itu 1/3 malam terakhir, ya itu waktu sahur memang. Maka dianjurkan untuk bersahur dengan makan di waktu sahur. Dan untuk sahur ini dianjurkan untuk mengakhirkan makan sahur. Dianjurkan untuk mengakhirkan makan sahur. Ya, simpelnya kalau waktu sahur itu 1,5 jam, maka yang paling afdal itu makannya di 1/2 jam terakhir. Jadi waktu yang paling afdal adalah di 1/2 jam yang terakhir, itu yang waktu yang paling mepet mengakhirkan makan sahur. Kalau di 1/2 jam pertama, ya kan berarti di awal waktu. 1/2 jam yang kedua, ya masih pertengahan. Mengakhirkan sahur itu ya ketika kita makan di
setengah jam yang terakhir. Kemudian dianjurkan untuk menyegerakan berbuka, itu tidak menunda-nunda berbuka ketika waktunya sudah tiba. Kemudian dianjurkan berbuka dengan kurma. Jika tidak ada kurma, berbuka dengan air putih. Kemudian di antara hal yang dianjurkan ketika di bulan Ramadan adalah dianjurkan untuk makin dermawan di bulan Ramadan. Artinya banyak bersedekah. Melakukan amal kebajikan, memperbanyak sedekah. Dan ini adalah bagian dari meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi ketika bulan Ramadan itu demikian dermawannya, digambarkan sampai lebih dermawan dibandingkan angin yang bertiup sepoi-sepoi, memberikan kenikmatan pada banyak orang. Kemudian dianjurkan untuk di dirasatil Quran, belajar Al-Quran atau menekuni Al-Quran di bulan Ramadan. Ya, dengan membaca Al-Quran, atau lebih baik kemudian bisa mengetahui isi Al-Quran yang dibaca dengan cara membaca terjemahnya. Dan kalau membaca terjemah Al-Quran, baca juga catatan kakinya, karena di situ tafsirnya. Maka berupaya misalnya untuk mengkhatamkan terjemah Al-Quran saat bulan Ramadan, satu hal yang bagus. Atau mengkhatamkan tafsir Al-Quran yang tipis, yang tidak terlalu tebal, ini satu hal yang bagus. Demikian juga di antara hal yang dianjurkan di bulan Ramadan adalah i'tikaf. Ini dianjurkan baik di awal Ramadan, tengah Ramadan ataupun akhir Ramadan, terutama di 10 hari yang terakhir. Tapi ini dianjurkan kalau untuk orang-orang yang longgar. Kalau orang-orang yang tidak longgar karena kerja ikut orang, statusnya pegawai, statusnya karyawan, maka tidak boleh beralasan dengan iktikaf untuk bolos kerja. Namun dalam kondisi ini kita katakan bekerja dengan amanah, bekerja dengan baik itu wajib. Sedangkan iktikaf itu hukumnya sunnah. Terus nanti kapan iktikaf? Ya sebisanya, misalnya malam hari. Atau ya nanti kalau Allah berumur panjang, kalau udah pensiun misalnya, bisa iktikaf full 10 hari misalnya. Kemudian dianjurkan untuk ziyadatul istihad fihi di 10 hari yang terakhir untuk lebih sungguh-sungguh dalam beribadah. Karena intinya Ramadan itu di 10 hari yang terakhir. Intinya Ramadan itu di 10 hari yang terakhir. Dan oleh karena itu jangan sampai kehabisan napas di awal Ramadan, udah terlalu semangat, akhirnya gembos. Akhir Ramadan tinggal tersengal-sengal. Sehingga tidak bisa tidak sebagaimana semestinya. Harusnya di 10 hari yang terakhir mau finish itu kenceng-kencengnya, sebagaimana dalam dunia perlombaan sudah mendekati finish itu seorang peserta lomba akan mengerahkan semua energinya, semua tenaganya untuk bisa mencapai finish sebagaimana yang diharapkan. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Bunda Aisyah radhiallahu anha, beliau mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-asrul akhiru, Nabi sallallahu alaihi wasallam jika tiba 10 hari yang terakhir, maka beliau melakukan 3 hal. Yang pertama, syadda mi'zarahu, beliau mengikat
sarungnya. Para ulama menyebutkan tentang makna mengikat sarung ini ada dua penjelasan. Yang pertama, beliau sama sekali tidak mengumpuli istrinya di 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Kemudian penjelasan yang kedua mengatakan ini adalah bahasa metafor, pengertiannya adalah sungguh-sungguh menyincingkan lengan baju untuk sungguh-sungguh dalam beramal dan dalam beribadah. Dan dalam konteks hadis yang dikutip di sini bisa dimaknai dua-duanya. Nabi karena beliau ingin maksimal dalam beribadah, maka beliau tidak mendekati istrinya. Bagaimanakah bentuk Nabi? Bagaimanakah bentuk Nabi kemudian maksimal beribadah? Yang kedua, Nabi menghidupkan malamnya. Nabi menghidupkan malam-malam di 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Apa yang dimaksud menghidupkan malam? Menghidupkan malam maksudnya begadang. Maka ada begadang yang dianjurkan, ada begadang yang berpahala. Begadangan untuk beribadah di 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan. Nabi begadangan, melek, tidak tidur, melek dan tidak tidur selama 10 malam terakhir. Kalau 10 malam pertama, 10 malam kedua Nabi masih pakai tidur. Tapi 10 malam yang terakhir Nabi tidak pakai tidur. Dan kegiatannya ibadah ya, gambarannya ya, jadi sampai ada sholat, ada zikir, ada doa atau amal soleh yang lainnya yang bisa dilakukan di malam hari. Dan begadang untuk ibadah itu disebut dengan kosakata menghidupkan karena dua sisi. Karena dua penjelasan. Yang pertama, hidup itu kan kebalikannya mati. Maka begadang itu disebut hidup, menghidupkan malam karena pertama orangnya. Ketika kita tidur, maka tidur itu mati. Oleh karena itu doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji milik Allah yang telah menghidupkan kami setelah sebelumnya mematikan kami. Maka tidur itu mati dan melek itu hidup. Melek itu hidup. Nah, karena Nabi itu melek, ya berarti hidup, menghidupkan malam, sehingga malam itu hidup karena Nabi melek. Kemudian yang kedua, begadang itu disebut dengan istilah menghidupkan malam dilihat dari malamnya. Malam yang tanpa kegiatan, tidak ada aktivitas adalah malam yang mati. Ketika malam tersebut diisi dengan aktivitas, ramai dengan aktivitas, dalam hal ini aktivitas ibadah, maka malam tadi menjadi malam yang hidup. Maka Nabi menghidupkan malam, melek semalam suntuk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibadahnya dengan berbagai macam varian dan bentuk-bentuk ibadah, sehingga tidak bertentangan dengan perkataan Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah mengatakan Nabi tidak pernah semalam suntuk sholat malam. Nabi itu tidak pernah semalam suntuk sholat malam, dari habis isya sholat sampai subuh itu tidak pernah. Apakah perkataan Ibunda Aisyah ini bertentangan dengan juga cerita Ibunda Aisyah di sini, yaitu menghidupkan malam? Jawabannya tidak. Karena yang ditiadakan adalah
semalaman cuma diisi sholat. Sedangkan yang disampaikan di sini menghidupkan malam, semalaman melek, ada sholat, ada zikir, ada baca Quran dan yang lain. Kemudian yang ketiga, Nabi membangunkan keluarganya, membangunkan istrinya untuk melek setelah dirasa cukup istirahat. Nabi bangunkan para istrinya untuk melek, untuk beribadah. Yang ini gambarannya tentu lebih daripada biasanya. Kalau biasanya kalau bukan bulan Ramadan, Nabi membangunkan istrinya itu ketika beliau hendak sholat witir. Artinya sudah menjelang subuh. Subuh tinggal anggap saja misalnya 10 menit atau 15 menit, Nabi bangunkan istrinya. Ayo witir gitu. Kalau ini tentu berarti membangunkan istrinya lebih tidak sebagaimana kondisi normal. Kondisi normal 15 menit. 15 menit sebelum kurang lebih 15 menit, gambarannya 15 menit sebelum waktu subuh tiba. Nah, ini berarti 10 terakhir dari bulan Ramadan Nabi bangunkan boleh jadi jam 3 gitu lah. Misalnya. Nanti masih punya kesempatan untuk sholat agak panjang, kemudian nanti sahur. Para ulama demikian tadi di hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Para ulama mengatakan bahasanya sebab yang menyebabkan Nabi bersungguh-sungguh di 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan adalah karena mencari Lailatul Qadri. Mencari Lailatul Qadar. Tolong yang tidak kelihatan karena di belakang meja itu geser mas, menggeserkan diri atau saya geser? Nggak ada yang ketutupan tiang mas, geser mas. Nah, itu kan masih longgar itu. Nah, kenapa yang longgar itu longgar, yang di situ kok padat sekali itu, kayak kota di situ. Wah ini lebih longgar lagi nih. Itu geser lagi tuh, masih ada. Oh, ada 2 mas Yan. Masya Allah padat banget itu. Ada pojokan jadi kota di situ. Mas geser mas. Geser semua mas. Ya, kemudian berkenaan dengan masalah puasa, maka perlu diketahui bahasanya puasa itu ada 3 level. Wali saumi thalathatu maratibah. Puasa itu ada 3 level. Ada level ekonomi, gitu. Kalau pakai bahasa yang lainnya ada kelas ekonomi, di atasnya mbak kelas bisnis, atasnya lagi mbak eksekutif. Maka ada puasa level bawah disebut dengan shaumul umum, puasa sebagaimana umumnya orang puasa. Kemudian shaumul khusus, puasa yang istimewa. Kemudian yang ketiga ada shaumul khususil khusus, puasa super istimewa. Maka puasa biasa, puasanya kelas ekonomi, itu adalah intinya adalah yang penting tidak batal. Yang penting tidak batal. Menahan perut untuk tidak dimasuki makanan dan minuman, menahan kemaluan supaya tidak menyalurkan syahwat biologis yang sebenarnya halal dengan istri, maka itulah puasa level yang paling rendah. Sekedar puasanya tidak batal, sekedar tidak makan, tidak minum, tidak ada penghayatan, tidak ada pemaknaan, tidak ada ini, ya sekedar puasanya sah, tidak batal. Itu puasa level paling rendah.
Kemudian yang kedua adalah puasa istimewa. Maka puasa istimewa tidak hanya perut, mulut, tidak hanya perut dan kemaluan. Namun puasa yang istimewa di sini juga pandangan ikut puasa, lidah ikut berpuasa, tangan ikut berpuasa, kaki ikut berpuasa, pendengaran ikut berpuasa, dan semua anggota badan yang lain. Itu dikondisikan supaya selama puasa itu tidak digunakan untuk hal-hal yang nilainya dosa. Sehingga puasa ini, puasa level yang kedua, puasa level istimewa, bukan hanya tidak batal, bukan hanya perut dan kemaluan yang puasa, namun semua anggota badan puasa. Sehingga selama puasa, maka puasa jadi sarana untuk berlatih agar lisan tidak dipakai untuk ngerasani, tidak untuk menggunjing, mata tidak dipakai untuk mendengar, untuk melihat sesuatu yang terlarang, telinga dilatih untuk tidak dipakai untuk mendengar hal yang haram, mendengar orang ngerasani, mendengar orang menggunjing, mendengar orang ngomong kotor, mendengar orang ngumpat, ya, caci maki. Ya. Telinga dijauhkan dari hal-hal semacam itu. Kemudian tangan dijauhkan dari hal-hal yang nilainya dosa, mukul orang, nyubit orang, nempeleng orang, ngusili orang. Kaki juga dijauhkan dari hal tersebut. Tidak dipakai untuk jalan ke tempat-tempat yang terlarang, tidak dipakai untuk nendang orang, tidak dipakai untuk jegal, tidak dipakai untuk hal-hal yang lainnya yang merupakan dosa kaki. Demikian pula anggota badan yang lain. Ini puasa yang lebih istimewa. Puasa yang kalau puasa level dasar itu cuma sah menggugurkan kewajiban. Boleh jadi pahalanya hilang dengan menggunjing, dengan bohong, dengan ngomongnya marah-marah, caci maki, sumpah serapah. Telinganya juga dipakai untuk yang terlarang, penglihatannya juga demikian. Tapi kalau makan minum nggak mau. Jadi puasa yang level yang pertama itu sekedar menggugurkan kewajiban. Tidak ada kewajiban qadha, dasah, boleh jadi tapi nihil pahala. Nah, kalau puasa yang tidak hanya sah namun berpahala, semestinya levelnya level kedua. Nah, puasanya ya, sah dan berpahala, dan ada pahala yang bisa dibawa, pahalanya tidak hilang karena dia jaga lisannya dari dosa, dijaga matanya dari dosa, dijaga tangannya dari dipakai untuk zalim dan dosa, dan semua anggota tubuhnya dari hal-hal yang bisa merusak pahala puasa. Ini puasa level yang kedua, sah dan berpahala, disebut dengan puasa yang istimewa. Nah, kemudian level yang ketiga tidak hanya sah, berpahala, namun bisa kita katakan ya maksimal sempurna dalam pahala. Karena puasa yang super istimewa ini ditambah dengan hati juga puasa. Hati puasa tidak mikirkan hal-hal yang jelek. Tidak kemudian merencanakan hal-hal yang buruk. Nanti kalau sudah selesai, nanti habis buka puasa saya ngapain gitu. Atau nanti besok lebaran saya mau apa yang jelek-jelek, yang buruk-buruk. Ini sekarang ini karena puasa, marahnya nanti aja, nanti setelah habis puasa, tapi sudah direncanakan sejak puasa. Maka hati itu juga puasa dari al-himam ad-daniyah,
dari niat-niat yang jelek, dari pikiran-pikiran yang nakal, pikiran-pikiran kotor, yang itu akan menjauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sehingga pikirannya ketika selama puasa, di samping anggota badannya dalam tanda kutip puasa, pikirannya juga puasa. Tidak mikirkan yang jelek, tidak mikirkan yang haram, tidak mikirkan yang buruk, namun dipikirkan untuk memikirkan ayat-ayat Allah, memikirkan alam yang ayat-ayat kauniyah, memikirkan alam yang Allah ciptakan, memikirkan dosa kita, memikirkan persiapan kita untuk menghadap Allah, memikirkan akhirat, memikirkan kematian dan bekal apa yang kita siapkan untuk mati dan seterusnya. Itu isi pikiran ketika itu. Dikondisikan pikirannya hanya pikiran-pikiran yang positif saja. Ini puasanya orang yang super spesial. Intinya waqafu amasi wallahi, pikiran itu dikondisikan, ditahan dari selain yang berhubungan dengan Allah bil kulliyah secara total. Ini puasa yang betul-betul super istimewa. Dan semestinya kita berupaya untuk meningkatkan kualitas puasa kita. Kalau dulu puasa itu cuma sekedar yang penting tidak batal, yang penting sah, yang penting makan dan enggak makan dan enggak minum, maka cobalah kita berpikir untuk gimana naik kelas. Gimana kita naik kelas? Naik kelasnya bukan hanya duitnya dulu dikit ngepas, kemudian duitnya tambah banyak, namun juga kemudian naik kelas ibadahnya, naik kelas kualitas ibadahnya, sehingga ibadahnya lebih unggul. Kalau kemudian secara umum kita sudah bisa puasa yang sah bahkan berpahala karena menahan diri dari berbagai macam dosa, sudah cukup lumayan, maka kita coba naik di level yang ketiga. Ya, level yang ketiga ini kalau tidak full bisa seharian pikirannya yang baik-baik, kadang masih ada pikiran yang nakal, pikiran yang ngeres, pikiran yang macam-macam. Minimal misalnya kadar waktu untuk pikiran itu digunakan hal-hal yang positif, hal-hal yang manfaat, hal-hal yang berkenaan dengan akhirat, hal-hal yang berkaitan dengan Allah, itu kadarnya ditingkatkan. Kalau bisa ya bisa sehari, bisa 1 jam misalnya, pikirannya terjaga. Nanti di lain waktu kemudian ditambah jadi 1,5 jam dan seterusnya. Sehingga kemudian nah kalau kita ingin puasa level yang kedua, puasa yang tidak hanya sah namun berpahala, maka tentu ada adab yang harus diperhatikan. Maka adabnya orang yang puasa dalam level yang kedua adalah menundukkan pandangan dari hal-hal yang haram, menjaga lisan untuk tidak menyakiti orang lain, menjaga lisan untuk tidak menyakiti orang lain dengan membentak orang lain, dengan suara tinggi terhadap orang lain, dengan mengumpat, dengan mencela, mencaci maki. Ini semua bentuk menyakiti orang lain. Menggunjing, ngerasani, memfitnah. Jaga lisan dari hal-hal yang menyakiti orang lain dengan semua bentuknya. Demikian juga jaga lisan dari perkataan yang haram, bahkan dari perkataan yang makruh, bahkan dari perkataan yang mubah yang tidak ada manfaatnya. Maka orang yang puasanya ada di level yang kedua itu menjaga lisannya dari perkataan yang haram, contohnya cacian, sumpah serapah, bahkan dari perkataan yang makruh, bahkan dari perkataan yang mubah yang tidak ada manfaatnya. Ngomong yang tidak ada perlunya, tidak ada manfaatnya.
itu dihindari, dikurangi, atau bahkan dikurangi bahkan dihindari. Demikian juga menjaga anggota tubuh yang lainnya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zuri," siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang haram, wal amala bihi, dan perbuatan-perbuatan yang haram ketika puasa, maka Allah tidaklah membutuhkan puasanya yang sekedar tidak makan dan tidak minum. Artinya Allah tidak peduli dengan amal puasanya, Allah tidak memandangnya, karena orang tersebut tidak mau memakan hal-hal yang sebenarnya mubah, yang itu terlarang cuma khusus dalam kondisi puasa, namun tidak mau menahan diri dari hal yang haram sepanjang waktu, baik ketika puasa ataupun ketika tidak puasa. Dan satu hal yang menarik di hadis ini, yang Nabi sebut itu ucapan haram terlebih dahulu. Ucapan haram terlebih dahulu. Siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang haram, baru setelah itu perbuatan. Dan perbuatan haram ketika dia puasa, maka Allah tidak membutuhkan, Allah tidak akan memandang puasanya yang sekedar tidak makan, tidak minum. Maka ini menunjukkan bahasanya godaan ucapan, ngomong jelek, ngomong yang haram ketika puasa itu luar biasa. Sehingga yang Nabi katakan, siapa yang bisa meninggalkan ucapan yang haram, siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang haram, ucapan terlebih dahulu. Maka banyak orang yang menghilangkan pahala puasanya dengan ucapannya. Karena marah kemudian keluar caci maki, sumpah serapah, omongan kasar. Ya pasti tidak marah, ngerasani orang, ngomongkan orang, gosip, ngomongkan rumor, berita yang tidak jelas, itu juga satu hal yang terlarang. Apalagi kemudian bahkan berita-berita yang statusnya fitnah. Kemudian di antara ada puasa, agar puasa itu lebih bernilai adalah di malam hari jangan penuhi perut dengan makanan. Buka puasa, pokoknya semua yang terhidang dimakan semua. Dampaknya perut itu penuh dengan makanan, akhirnya sholat tarawih sambil ongap-ongop, sambil bolak-balik menguap, berdiri untuk sholat tarawih berat, sholat tarawihnya kemudian bacaan suratnya agak panjang dikit itu sudah ngeluh, itu karena perut yang penuh dengan makanan. Maka imamnya cuma baca surat Al-Bayyinah saja terasanya lama sekali. Imamnya cuma baca surat Al-Lail saja kayaknya kok nggak selesai-selesai, padahal cuma itu. Tidak bisa menikmati berdiri, tidak bisa menikmati berdiri yang lama dalam sholat. Padahal sholat yang paling afdal itu yang panjang berdirinya. Afdalus sholati tulul kunut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afdalus sholati tulul kunut. Salat yang paling utama itu yang berdirinya lama. Yang berdirinya lama. Nah, orang yang perutnya itu penuh dengan makanan dijamin tidak bisa menikmati sholat yang berdirinya lama. Maunya bacaan sholat tarawihnya maunya kemudian At-Tin, Al-Asr, Al-Kautsar, Al-Ikhlas, itu diputar saja. Kenapa? Karena perut penuh dengan makanan.
Mau berdiri itu berat. Berdiri yang agak lama itu tersiksa sekali. Sehingga di antara ada puasa adalah makan sesuai dengan kadar yang dibutuhkan. Kadar yang secukupnya. Karena kata Nabi SAW, tidaklah manusia memenuhi satu wadah yang lebih jelek daripada memenuhi perutnya. Wa mata syabi'a awalal laili lam yantafi' binafsihi fi baqihi. Siapa yang perutnya itu kenyang atau bahkan kekenyangan di awal malam, di awal malam berarti saat buka, maka dia tidak akan bisa mendapatkan manfaat dengan badannya di sisa waktunya. Tadi salat tarawihnya ya malas, dan umumnya orang habis salat tarawih misalnya bisa baca Quran dulu, itu tidak bisa. Karena pas tarawih sudah ngap-ngap bolak-balik. Dalam satu rakaat itu ngap-ngapnya dalam satu rakaat menguap berulang kali. Maka begitu salam langsung makdulosor, wah itu bisa kemudian langsung tidur lelap. Dan kalau orang itu tidur dalam keadaan perut itu kenyang, itu lebih nyenyak. Sehingga di sini dikatakan siapa yang kenyang di awal malam saat berbuka, la yantafi binafsihi fi baqihi, maka dia tidak bisa mendapatkan manfaat dari badannya di sisa waktu malam itu. Karena badannya maunya nyantai, maunya tidur, maunya nggak mau dibebani. Kemudian demikian juga siapa yang kenyang waktu makan sahur. Di waktu makan sahurnya itu dipuaskan, dipolke sampai kenyang bahkan kekenyangan. Maka la yantafi binafsi ila qaribi minadh-dhuhri. Maka dia tidak bisa mendapatkan manfaat dari badannya sampai menjelang duhur karena kekenyangan. Badannya tidak malas untuk diajak beraktivitas. Li'anna kathratal akli turithul kasla. Karena banyak makan itu buahnya adalah malas. Banyak makan itu buahnya itu mager, malas gerak. Sehingga wal futur, dan badan itu loyo untuk diberi beban untuk melakukan aktivitas ini dan itu. Kemudian jika orang itu hobi bukannya kekenyangan, sahurnya juga kekenyangan. Depan belakang itu kekenyangan semua. Buka kekenyangan, nanti sahur juga kekenyangan. Maka hilang fungsi puasa. Dikarenakan banyak makan. Karena fungsi puasa itu adalah supaya kita merasakan dalam tanda kutip nikmatnya lapar. Orang yang biasa makan, orang yang kaya kemudian bisa merasakan derita saudara-saudaranya yang miskin. Miskin sehingga sulit makan, ternyata kita bisa merasakan betapa deritanya, betapa susahnya lapar itu. Sehingga diharapkan setelah itu punya empati. Saya puasa, saya merasakan dalam tanda kutip nikmatnya lapar, sedangkan saudara-saudara saya yang miskin, yang berada di negeri-negeri yang kelaparan, mereka tidak makan dan mereka tidak tahu apakah nanti bisa makan ataukah tidak. Kalau kita puasa, makan, dan kita punya jaminan nanti jelas kita puasa dan tidak makan sehingga lapar, dan kita jelas punya jaminan nanti bisa makan, bisa berbuka. Jadi maksud puasa untuk supaya kita merasakan nikmatnya lapar, sehingga kita punya empati dengan orang yang miskin, orang yang susah, tidak terwujud kalau buka kekenyangan, sahur juga kekenyangan. Maka maksud dari puasa agar kita merasakan rasanya lapar,
dan kita meninggalkan sesuatu yang sebenarnya disukai, itu jadi hilang ketika awal malam dan akhir malam semuanya isinya adalah kekenyangan. Ya, demikian yang kita bahas kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan jika ada pertanyaan. Monggo, Pak. Ketika sudah balik, ya, ketika SMP atau SMA itu pernah meninggalkan puasa secara sengaja, gitu ya. Batal atau tidak? Tidak berpuasa secara sengaja. Tidak berpuasa. Berarti sejak awal memang niatnya tidak berpuasa, ya. Atau mungkin membatalkan puasa secara sengaja. Jumlahnya ya lupa ya, mungkin karena banyaknya gitu ya. Bagaimana cara untuk bertobat? Apakah ada kewajiban untuk mengqadha? Iya. Maka tidak puasa itu ada dua kemungkinan bentuk. Sejak malam memang tidak niat puasa, atau ya sebenarnya pagi itu puasa namun karena kegoda, karena mungkin anak SMP kegoda, mungkin kemudian es teh atau kemudian es krim dan sebagainya, akhirnya dia batal. Maka kalau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, beliau membedakan antara batal sama tidak puasa. Tidak, sejak awal tidak niat puasa. Kalau batal wajib qadha. Kalau batal itu wajib qadha. Batal itu artinya paginya itu niatnya puasa, namun kemudian siang harinya membatalkan diri secara sengaja. Maka kalau batal puasa wajib qadha. Ini wajib tobat jelas. Kemudian wajib qadha. Lain halnya kalau memang sejak awal tidak niat puasa. Maka kalau Syekh Ibnu Utsaimin tidak ada kewajiban qadha, dia hanya bisa tobat saja. Jadi tidak ada kewajiban qadha. Tapi kalau batal itu harus qadha. Karena ketika batal artinya seorang itu memang mengikatkan diri. Memang sejak awal dia menyadari hari ini saya punya kewajiban puasa, sehingga di awal pagi pun dia niatnya berpuasa. Maka karena dia punya kesadaran ini, dia harus menyelesaikan sampai selesai. Jika tidak, maka ada kewajiban qadha. Meskipun kalau mayoritas para ulama mazhab Syafi'i dan yang lain tidak membedakan hal semacam ini. Jadi mau batal atau mau tidak niat puasa sejak awal, semuanya sama, wajib qadha. Sehingga maka minimal yang wajib diqadha adalah yang batal. Kalau mau kemudian lebih hati-hati, di samping bertobat, semua puasa yang ditinggalkan baik karena batal ataukah tidak niat berpuasa sejak awal diqadha semua. Itu yang lebih hati-hati menimbang pendapat mayoritas para ulama. Namun seandainya dicukupkan dengan yang batal-batal saja, maka insya Allah tidak mengapa. Jumlahnya lupa. Jumlahnya lupa itu sebenarnya ada dua opsi. Opsi yang pertama pakai taksiran. Pakai taksiran berarti acuannya adalah sangkaan kuat. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan harus pakai yakin. Kalau pakai yakin ya ditambahi terus sampai ketemu titik yakin sudah lunas. Yakin sudah lunas. Jadi ada dua cara pandang dalam masalah ini.
pakai sangkaan kuat, itu berarti taksiran, kurang lebih sekian hari. Nah, sepertinya sudah. Ada yang tidak boleh hanya sekedar sangkaan kuat, harus yakin. Harus yakin. Kalau yakin gimana? Ya tambahi lagi, masih udah yakin kalau udah lunas semua? Belum. Ya, tambah lagi. Udah yakin? Belum. Ya tambah lagi. Wah ini sudah 2 bulan nih. Nah, sudah 60 hari misalnya. Sudah yakin belum? Kayaknya kuat, masih lah kita ya. Akhirnya ditambahi lagi sampai ketemu titik yakin. Jadi kalau mau kemudian maksimal ya pakai pilihan yang kedua, tambahi lagi, puasa kodok lagi sampai untuk yakin kalau semuanya sudah lunas. Ada yang lain? Mas? Pak Ustadz, ketika makan sahur tapi setelah itu terdengar azan subuh, mana yang lebih baik atau lebih benar? Apa dilanjutkan sampai sebelum azan atau harus langsung berhenti? Ya idealnya supaya kemudian minimal tidak menimbulkan keraguan, kenyamanan di hati, maka upayakan untuk sahur itu selesai sebelum waktu subuh tiba, atau beberapa saat sebelum adzan subuh itu tiba. Kemudian yang kedua, kalau kondisinya ternyata bangunnya mepet, akhirnya kemudian sahur ketemu, kemudian kondisi sahurnya itu pas sedang tengah makan itu, kemudian waktu subuh terdengar adzan, nanti dilihat dulu. Ini adzannya itu adzan yang benar, karena ataukah sudah adzan pada waktunya? Karena sebagian masjid itu ini sebelum waktunya sudah terdengar adzan. Padahal jam kita memang sudah disetel tepat, atau bahkan kita setel belandang. Artinya ini sebenarnya belum waktunya, ini masih kita belandangkan 5 menit. Loh kok sudah adzan? Padahal sudah belandang 5 menit, sudah diajukan 5 menit. Jadi karena di adzan di tempat kita itu tidak bisa jadi patokan yang betul-betul jadi patokan terdengarnya adzan, karena adzannya tidak serentak, masing-masing sendiri-sendiri. Nah ada masjid yang jamnya itu kecepatan, akhirnya adzannya nanti kecepatan misalnya, sehingga ketika terdengar adzan maka dipastikan terlebih dahulu ini adzan yang benar, dipastikan dengan jadwal, dipastikan dengan jamnya, dicocokkan. Oh ini masih 5 menit, kalau demikian ya silahkan dilanjutkan. Kemudian kalau seandainya sudah tepat, memang di waktunya, maka di tempat kita itu kan ada problem perselisihan waktu subuh. Kemudian di kondisi sekarang antara waktu subuhnya versi Muhammadiyah sama yang bukan. Muhammadiyah masih mundur 8 menit. Masih mundur 8 menit dari waktu subuh umumnya. Maka kalau kemudian misalnya umumnya waktu subuh misalnya 04.15 versi Muhammadiyah masih tambah 8. 15 jadi 23. Kalau orang itu cocok dengan pandangan Muhammadiyah dalam masalah ini, ada adzan umum ya masih banyak 8 menit untuk macam-macam gitu ya. Makanya diselesaikan, tambah ngeteh, macam-macam masih cukup itu 8 menit gitu. Ya gitu Mas. Kalau kemudian orang ini cocoknya dia mengacu pada waktu subuh versi Muhammadiyah dan itu sudah waktunya, ya sudah waktunya memang menurut yang dia yakini tadi. Ya maka
yang hati-hati ya sebaiknya ya memang ya dihentikan segera ketika itu. Yang lebih hati-hati dan sebaiknya demikian. Nah. Ada yang lain? Ada yang ketiga? Kalau di lingkungan rumahnya itu ada warung sate ya, terus ada ini kan puasa toh Pak. Nah itu kan baunya jadi kehirup. Nah itu kan mesti pulus jadi yang enggak kan gitu. Nah itu gimana Pak? Kan karena kan kita juga secara tidak langsung merasakan rasanya juga walaupun itu dengan penciuman. Yang kedua kalau pas puasa ternyata pas ini ini perlu dirinci, bau atau asapnya. Bau dan asapnya Pak. Karena sampingan gitu Pak, jadi nggak bisa terhindar. Yang kedua, misalkan pas puasa kita terjadwal vaksin, nah itu gimana Pak? Sebaiknya ditunda atau gimana? Terima kasih. Yang pertama tentang bau masakan ya. Kalau sekedar bau tidak masalah. Kalau kemudian yang kedua adalah asap masakan. Maka kalau asap masakan kalau sekedar sampai dan tercium tidak apa-apa. Namun diberi nasihat ulama itu jangan disedot kencang-kencang. Ini asap bahkan sate pas ini kemudian pasti dapat itu nyedot tenanan itu. Bukan bernapas biasa. Ini bukan bernapas biasa. Ini napasnya jadi luar biasa karena dinikmati betul, disedot betul-betul. Nah ini adab orang yang berpuasa. Minimal dianjurkan untuk tidak menyerot dalam-dalam. Ya sekedar bernapas biasa. Meskipun kalau untuk nyerot napas kuat-kuat, nyerot asap kuat-kuat ya sepertinya tidak sampai derajat membatalkan. Jadi mungkin masuk dalam kategori kategori makruh dalam puasa. Kemudian timbul pikiran macam-macam, pikiran batal, pikiran ini. Kalau itu tadi di antara pikiran yang patut untuk dijaga, pikiran untuk batal, waduh kalau batal itu enak ini ya misalnya. Itu diantara pikiran yang patut untuk dijaga, terutama supaya kita puasanya agar puasa kita nilainya lebih istimewa. Meskipun kalau itu sekedar lintasan pikiran ya termaafkan, tidak masalah. Kemudian tadi apa yang kedua tadi Mas? Oh vaksin. Kalau vaksin ya, bisa dikatakan kalau realnya ulama berselisih pendapat tentang vaksin ketika puasa itu membatalkan puasa ataukah tidak. Namun insya Allah kesimpulannya tidak membatalkan puasa, sehingga kalau mau vaksin saat puasa tidak masalah. Karena kalau menurut bahwasanya yang batalkan puasa itu kaidahnya adalah makan dan minum atau semisal makan dan minum, maka tidak memenuhi kriteria ini. Kalau kemudian mengacu pada kriteria di mazhab Syafi'iyah dalam masalah vaksin juga berselisih pendapat batal ataukah tidak. Dan di antara pandangan yang cukup kuat di antara Syafi'iyah adalah tidak batal. Karena parameter batal adalah masuknya satu benda ke dalam tubuh melalui rongga terbuka. Sedangkan vaksin itu bukan rongga terbuka karena dia dipaksakan, bukan rongga terbuka. Sehingga tidak pakai kaidah Syafi'iyah dalam masalah ini juga tidak termasuk hal yang membatalkan puasa. Itu. Enggak, Mas. Yang keempat. Terakhir ya. Mau tanya, kalau saat berpuasa itu masak sayuran terus
ngicipi dikit itu termasuk batal nggak Pak? Iya. Untuk menentukan rasanya itu loh. Iya. Ngicipi masakan saat puasa. Kalau dilepeh, kalau dikeluarkan tidak batal. Jadi sekedar di lidah, tidak ditelan, namun cuma di lidah karena untuk rasa itu kan adanya di lidah, kemudian dilepeh, kemudian dikeluarkan, puasa tidak batal. Kalau ditelan, nah itu yang batal. Dan secara umum ya disarankan tidak melakukan pengetesan masakan ini kecuali orang-orang yang memang punya kebutuhan untuk itu. Yang masak misalnya, kalau cuma temennya yang masak ikut ngicip, nggak ada kebutuhan itu. Misalnya yang masak ibu, kemudian bapaknya ikut ngetes, udah dites sudah, tak tes saya juga ikut ngetes, padahal tidak ada kebutuhan. Maka semestinya kalau yang tidak punya kebutuhan untuk itu tidak melakukannya. Ini dilakukan hanya yang punya kebutuhan dan disyaratkan itu hanya di lidah, ya tidak tertelan. Dan sehingga begitu sudah diketahui, oh ini kurang garam misalnya, sudah kemudian dikeluarkan. Ya demikian yang kita satu dari online. Mana yang lebih afdal, khatam baca Al-Quran berkali-kali tanpa tadabbur atau khatam sekali namun bisa dengan membaca tafsir ringkas pada bulan Ramadan? Kalau pilihannya adalah dua pilihan ini, saya sarankan untuk ngambil pilihan yang kedua, khatam sekali namun juga khatam juga baca tafsir ringkasnya. Jadi khatam dua buku, ini mushafnya khatam, kemudian buku berisi tafsir ringkasnya juga khatam. Maka ini yang insya Allah lebih baik, karena mungkin boleh jadi kalau khatam berkali-kali, Ramadan yang lewat sudah kita lakukan. Tapi kalau plus kemudian mengkhatamkan buku tafsir ringkas dalam masalah ini, ini tentu satu hal yang jarang-jarang dilakukan. Nah, ini yang kalau ini yang mau jadi target Ramadan kali ini, insya Allah ini yang lebih baik. Demikian yang kita kaji dalam kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.